Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penggunaan atau mengoperasikan File Explorer pada Windows 10. Oke. Jadi Windows Explorer atau File Explorer adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beberapa versi sistem operasi Microsoft Windows yang menyediakan antarmuka grafis kepada pengguna untuk mengakses sistem berkas atau manajemen folder ya. Jadi kalau di handphone kalian mungkin ada file manager atau file saya. Jadi sama fungsinya, yaitu untuk mengatur atau memanajemen file-file berkas yang ada pada memori hard disk ataupun SSD, flash disk, memory card dan lain sebagainya. Dalam video tutorial ini ada beberapa yang mau Bapak sampaikan kepada kalian, bagaimana cara membuka aplikasi File Explorer, menu pada File Explorer, membuat folder pada partisi D, menghapus folder pada partisi D, mengembalikan folder yang telah dihapus, memindahkan folder, mengcopy folder, merubah nama folder, menyimpan file ke dalam folder yang telah kita buat. Cara membuka aplikasi File Explorer, Bapak akan tunjukkan beberapa cara. Yang pertama, caranya adalah silahkan kalian klik menu Start atau icon Start atau tombol Start, lalu kalian cari aplikasi File Explorer. Nah, ini dia. Kalian klik, lalu akan terbuka File Explorer. Ini adalah tampilan aplikasi File Explorer. Oke, ini adalah cara pertama. Cara kedua yaitu dengan mengklik kanan pada tombol Start, lalu pilih File Explorer. Ini adalah cara kedua. Dan cara ketiga, kita akan menggunakan keyboard. Ya, di sini Bapak pakai keyboard screen karena untuk melihat fungsi tombolnya ya. Jadi kalian bisa gunakan tombol yang ada pada keyboard kalian. Di sini coba kalian tekan dan tahan tombol Windows yang ada di sebelah kiri bawah dekat dengan CTRL dan HLT. Ditekan tahan, nah, ditekan ditahan, lalu selanjutnya tekan kombinasi dengan huruf atau tombol huruf E. Oke, ini adalah shortcut, tombol pintasan untuk membuka File Explorer. Ini adalah cara ketiga. Oke, selanjutnya untuk bahasan selanjutnya atau tutorial selanjutnya, Bapak akan menjelaskan menu-menu yang ada pada File Explorer. Pada aplikasi File Explorer terdapat 4 menu. Yang pertama menu File. Di sini berisi Open New Windows. Jadi kalau kita klik akan muncul atau akan terbuka Windows Explorer yang baru. Oke, jadi aplikasinya terbuka kembali di Windows kedua. Oke. Lalu di sini ada Change Folder and Search option. Jadi di sini ada setting folder. Kita bisa menyeting beberapa settingan di menu ini. Jadi untuk bahasan folder setting nanti kita akan bahas di kemudian atau di video tutorial selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada menu close untuk menutup aplikasi. Selanjutnya di menu kedua ada menu home. Di sini pada menu home kita bisa melihat beberapa file atau icon fungsi untuk misal seperti mengcopy, menempel, memindahkan, lalu menghapus, merubah nama folder, membuat folder baru. Oke. Selanjutnya ada menu share. Di sini kita bisa sharing file
Kita bisa burning atau burn ke disk atau di print melalui media printer, output untuk media cetak atau kertas, lalu facsimile, ada zip untuk membuat beberapa file menjadi satu kesatuan, biasanya untuk kepentingan kirim-kirim email atau ke Google Drive dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada menu untuk kirim email dan lain sebagainya. Di menu keempat ada menu view. Nah, di sini pengaturan view adalah untuk tatap mukanya atau tatap muka antar muka grafis pada aplikasi File Explorer. Di sebelah kiri di sini ada navigation pane. Oke, lalu ada preview pane. Preview pane adalah tampilan yang akan tampil di sebelah kanan jika kita mengaktifkan preview pane. Jadi kalau dinonaktifkan dia tidak akan muncul. Preview pane kita klik lagi dia akan muncul. Jadi ini filenya, ini tampilan previewnya. Oke. Selanjutnya di menu view ada extra large untuk memperbesar thumbnail, ada small icon, lalu ada tiles, ada large icon, list, content, medium icon, dan details. Dan biasanya Bapak menggunakan details karena di sini kita bisa melihat detail info yang ada pada folder atau file yang ada dalam folder. Oke, jadi misalkan seperti ini, di sini ada menu, ada file dan folder. Di sini ada keterangan tanggal dan tipe file, lalu ada size-nya atau ukuran file. Oke, jadi di keempat menu ini beberapa memiliki fungsi yang sangat berguna untuk kemudahan mengakses file-file yang akan kita rubah, edit, simpan, hapus, dan lain sebagainya. Oke, jadi itulah beberapa menu-menu yang ada pada File Explorer. Selanjutnya kita akan membuat folder pada partisi D. Langkah pertama untuk membuat folder, kita klik dulu di PC yang di sebelah kiri. Oke. Lalu klik atau double klik data D ya, ini yang drive D. Silahkan double klik. Nah, setelah masuk ke dalam partisi D, di sini kita akan membuat folder baru. Nah, Bapak akan tunjukkan 3 cara untuk membuat folder baru. Yang pertama, atau cara pertama, silakan kalian klik home di menu home di atas, lalu klik new folder. Lalu ketikkan langsung, misal Bapak ketik di sini X MIPA 1, nama lengkap kalian. Oke, ini cara pertama. Cara kedua, untuk membuat folder baru, silakan kalian klik kanan di area kosong, lalu klik new, lalu pilih atau klik folder. Oke. Dan di sini Bapak akan buat sebuah folder dengan nama X MIPA 2, nama lengkap kalian. Itu adalah cara kedua. Dan untuk cara ketiga, kita akan menggunakan tombol kombinasi pada keyboard. Oke. Silakan kalian gunakan di keyboard kalian. Kalian tekan lalu tahan tombol CTRL, lalu tekan tahan tombol Shift, jadi 2 ya. CTRL dan Shift kalian tekan berbarengan, tahan, lalu tekan huruf N. Oke, kita ulangi. CTRL, Shift, lalu N. Nah, di sini akan muncul folder baru. Nah,
sini Bapak misal Bapak akan mengetikkan dengan nama X MIPA 3, nama lengkap kalian. Oke, itu adalah cara ketiga. Jadi perlu diingat, Bapak akan mengulang kembali. Cara pertama yaitu klik home, lalu klik new folder. Lalu cara kedua adalah klik kanan di area yang kosong, lalu klik new, klik kanan, lalu klik new, lalu klik folder. Itu cara kedua. Dan cara ketiga adalah dengan menekan Ctrl Shift dan N. Oke, itu adalah 3 cara untuk membuat folder baru. Selanjutnya Bapak akan menunjukkan bagaimana caranya menghapus folder pada partisi D. Jadi yang akan kita hapus yang barusan kita buat, beberapa folder akan kita hapus. Oke, untuk menghapus folder ada beberapa cara. Bapak akan tunjukkan satu persatunya. Jadi untuk cara pertama, kalian klik atau pilih folder atau file yang akan kalian hapus, diklik sampai berwarna biru, lalu klik home, menu home, lalu klik delete. Oke, ini adalah cara pertama. Ya. Cara kedua adalah dengan cara kita pilih dulu file atau folder yang akan kita hapus sampai berwarna biru, lalu klik kanan pada folder tersebut, lalu klik delete. Oke, ini adalah cara kedua. Dan untuk cara ketiga, kita akan menggunakan keyboard kembali. Oke. Jadi langkah pertama, kita pilih dulu atau klik sampai berwarna biru folder yang akan kita hapus. Setelah berwarna biru, silakan kalian tekan tombol delete atau del. Berbeda-beda setiap keyboard. Ada yang hanya tulisan del atau ada juga yang bertuliskan delete. Oke, dalam bahasa Inggrisnya itu hapus. Silakan kalian tekan delete. Oke, itu adalah cara ketiga. Selanjutnya, Bapak akan menunjukkan bagaimana cara mengembalikan folder yang telah dihapus. Jadi, semisal seperti ini. Yang kalian hapus barusan itu seharusnya folder yang jangan dihapus atau kita salah menghapus. Dalam langkah ini Bapak akan tunjukkan bagaimana cara mengembalikan folder yang telah kita hapus. Oke. Ikuti langkah dari Bapak tutorialnya. Kita kembali ke menu, kita kembali ke desktop, ke layar utama. Kalian cari dan lihat di pojok kiri atas ada namanya recycle bin atau icon yang berbentuk tempat sampah ya. Jadi file-file yang dihapus itu akan singgah pada recycle bin terlebih dahulu. Kita buka recycle bin dengan cara double klik atau klik kanan open. Oke, di sini sudah muncul. Nah, ini adalah 3 folder yang barusan kita hapus. Nah, untuk mengembalikannya, semisal yang mau kita kembalikan atau salah hapus adalah yang folder pertama, X MIPA 1. Nah, untuk mengembalikannya, silakan kalian klik terlebih dahulu folder atau file yang akan kita kembalikan sampai berwarna biru. Lalu klik kanan. Nah, di sini ada 4 menu atau 4 pilihan. Yang pertama restore untuk mengembalikan folder atau file yang dihapus, cut untuk memindahkan, delete itu untuk menghapus secara permanen, properties. Nah, di sini pilihan properties itu untuk
memunculkan informasi folder atau file yang kita pilih. Karena di sini tujuannya untuk mengembalikan, maka kita akan pilih restore. Oke. Jadi folder yang barusan kita restore itu telah kembali ke folder sebelumnya, yaitu ada di partisi D. Nah, dan selanjutnya untuk dua folder ini, misalkan kita ingin menghapusnya secara permanen, maka dua-duanya ya, jadi kita klik terlebih dahulu di area kosong, lalu drag, diklik, tahan, lalu geser ke atas. Nah, namanya ini adalah pergerakan atau fungsi dari drag untuk memilih beberapa file atau folder. Setelah terpilih dua atau yang ingin kita hapus secara permanen, kita klik kanan, lalu klik delete. Nah, di sini akan muncul dialog box dengan pertanyaan, apakah kalian yakin untuk menghapus secara permanen kedua folder ini atau item ini. Karena tujuannya kita untuk menghapus permanen, maka kita akan pilih yes. Oke, jadi dua folder tersebut secara permanen telah terhapus pada komputer kita. Oke. Bagaimana cara mengeceknya? File yang telah kita kembalikan tadi, jadi kita akan buka file explorer terlebih dahulu, lalu kita cari di mana lokasi folder yang telah kita buat tadi. Ada di disk PC, lalu drag D, double klik. Nah, di sini akan muncul, nah ini dia, xmipa1 nama lengkap kalian. Oke. Nah, ini folder yang sebelumnya ya, sebelum Bapak buat video ini sudah Bapak buat. Nah, yang barusan kita kembalikan adalah yang ini, nama lengkap kalian. Oke, itu adalah cara mengembalikan folder yang telah dihapus. Selanjutnya, tutorial selanjutnya kita akan memindahkan folder. Oke, memindahkan folder atau file. Jadi di sini kita perbesar dulu. Misalkan kita akan memindahkan folder xmipa1 ke dalam folder baru. Oke, kita buat dulu foldernya. Oke, di sini kita sudah buat folder baru. Nah, misalkan folder xmipa1 nama lengkap kalian ini akan kita pindahkan ke folder baru. Bapak akan tunjukkan dua cara. Sebenarnya masih banyak cara, tapi di sini Bapak akan tunjukkan dua cara bagaimana cara memindahkan file atau folder. Cara pertama, jika file yang akan kita pindahkan bersamaan dengan atau sama dengan lokasi seperti ini, jadi ini lokasinya ada di D, yang akan kita pindahkan ke dalam folder baru yang lokasinya sama, yaitu ada di D. Langkahnya adalah yang pertama ya, cara pertama kita klik dan tahan ya, diklik dan tahan folder yang akan kita pindahkan. Ingat, diklik, nah, kliknya kita tahan, lalu kita seret atau kita geser ke dalam folder baru. Oke. Lalu setelah sampai di tujuan kita lepas. Nah, dia akan otomatis pindah ke dalam folder baru. Oke, kita coba buka folder barunya. Nah, ini dia. Oke, jadi folder xmipa1 nama lengkap kalian sudah pindah ke dalam folder baru. Cara kedua untuk memindahkan, jika lokasinya berbeda, maka kita akan menggunakan cara kedua, yaitu kita klik terlebih dahulu folder yang akan kita pindahkan atau file yang akan kita pindahkan sampai berwarna biru, lalu klik kanan. Di sini ada pilihan cut. Oke, potong ya, cut. Selanjutnya kita akan menuju folder atau partisi di mana folder ini akan kita pindahkan. Oke, kita akan pindahkan ke partisi D ya, ke
ke lokasi sebelumnya. Langkah pertama, kita klik dahulu di PC, lalu kita buka partisi D karena kita akan pindahkan ke D, ke lokasi sebelumnya. Nah, kita akan pindahkan ke sini, maka kita tinggal menempelkan atau paste di lokasi ini. Caranya adalah klik kanan, silakan kalian klik paste atau tempel ya. Nah, jadi folder yang barusan kita ingin pindahkan sudah muncul di partisi D atau di lokasi tujuan, yaitu di sini. Nah, kita cek di folder baru apakah masih ada atau sudah pindah. Nah, sudah pindah ya, sudah kosong. Nah, untuk kembali ke folder sebelumnya, kalian bisa klik tanda panah kiri ya di samping atas ini. Oke, jadi untuk kembali ke folder yang sebelumnya dibuka. Di sini sudah kembali ke lokasi atau partisi D. Itulah cara untuk memindahkan file atau folder. Selanjutnya, Bapak akan menunjukkan bagaimana caranya mengcopy folder. Nah, hampir sama dengan memindahkan. Bedanya mengcopy folder yaitu kita menduplikat folder yang kita pilih, lalu menempelkan atau paste ke dalam folder yang baru. Oke, misalkan Bapak ini akan mengcopy atau menduplikat folder XMIPA 1. Oke, kali ini Bapak akan menunjukkan satu cara yang mudah. Caranya adalah kalian pilih dulu folder atau file yang akan kita copy atau duplikat, diklik sampai warna biru, lalu diklik kanan, lalu copy. Nah, selanjutnya kita akan membuka folder atau lokasi di mana duplikatnya akan kita tempel atau akan kita paste. Misalkan Bapak akan menempelkan di folder baru. Nah, kita buka dahulu, double klik folder baru. Lalu di folder ini, di area kosong, kita klik kanan, lalu paste. Nah, jadi folder XMIPA 1, nama lengkap kalian, ini sudah diduplikasi atau diduplikat beserta isinya ya. Jikalau di dalam folder ini ada isi filenya, maka dengan isinya pun ini ikut tercopy. Kita akan cek di folder sebelumnya apakah folder tersebut masih ada aslinya. Oke, di sini masih ada ya. Di folder sebelumnya masih ada, jadi tadi kita copy lalu kita paste di folder baru dan ini hasilnya. Oke. Itulah cara untuk mengcopy atau menduplikasi folder atau file. Selanjutnya kita akan belajar untuk merubah nama folder. Nah, untuk merubah nama folder, caranya cukup mudah. Kalian klik folder yang akan kalian rubah namanya, lalu klik kanan. Nah, di sini ada pilihan rename atau merubah nama. Misal Bapak akan merubah di sini file duplikat. Nah, lalu tekan enter. Nah, setelah itu selesai. Oke, hanya itu untuk merubah nama folder atau file. Dan perlu diperhatikan untuk merubah nama folder atau file, jangan menggunakan tanda baca. Jadi yang diperbolehkan adalah strip, underscore. Nah, dan untuk tanda baca yang lainnya tidak diperbolehkan karena nanti akan terjadi error. Oke. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyimpan file ke dalam folder. Nah, kita misalkan akan menyimpan file Microsoft Word ke dalam folder ini, nama lengkap kalian. Terlebih dahulu kita akan kembali ke desktop. Ini ada desktop, tampilan utama. Kita klik atau buka aplikasi Microsoft Word karena kita akan mencoba membuat file Microsoft Word dan
menyimpannya di folder kita tadi. Caranya, anggap saja kita sudah melakukan pengetikan atau membuat sebuah dokumen. Ini Bapak di sini akan tulis contoh. Di sini kita akan menyimpan file dokumen yang sudah kita ketik ke folder yang telah kita buat tadi. Caranya adalah, Bapak akan kasih tahu 3 cara. Cara yang pertama adalah klik icon save di pojok kiri atas ini, diklik sekali, lalu akan muncul dialog save. Itu cara pertama. Cara kedua adalah klik menu file, lalu klik save, akan muncul dialog save. Nah, cara ketiga kita akan menggunakan keyboard. Nah, di sini Bapak pakai keyboard screen supaya terlihat fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan shortcut, itu menggunakan kombinasi tombol keyboard untuk menyimpan dokumen. Caranya cukup mudah, yaitu kalian tekan tahan CTRL, ya, tekan tahan CTRL, lalu tekan huruf S. Nah, akan muncul dialog save kembali. Jadi ini adalah cara ketiga. Nah, pada tahap ini kita jangan langsung klik save, tapi kita terlebih dahulu cari terlebih dahulu lokasi folder yang akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan. Langkah pertama adalah klik di PC. Kita cari dahulu, tadi kita simpan di D ya. Scroll ke bawah, cari, lalu klik, double klik partisi D, lalu kita buka. Nah, ini ya, buka dahulu karena kalau kita langsung simpan di sini itu akan tersimpan di D, di luar sini. Jadi kita harus buka dahulu, double klik. Nah, disinilah kita akan menyimpan. Ketik nama, misalkan di sini nama filenya adalah dokumen contoh. Nah, lalu klik save. Selesai untuk menyimpan filenya. Kita akan coba tutup dahulu dan kita akan mengecek apakah file tersebut sudah tersimpan. Nah, di sini ya, kita akan buka. Nah, ternyata file tersebut sudah tersimpan pada folder yang sudah kita siapkan. Coba kita buka dokumennya. Nah, oke, sudah ya, sudah berhasil tersimpan. Di sini pakai Microsoft Word 2016. Oke, sudah tersimpan. Itu adalah beberapa tutorial menggunakan atau mengoperasikan File Explorer. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.